Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan demokrasi akan menjadi liar kalau tidak ada nomokrasi. Demokrasi itu untuk mencari kemenangan sementara nomokrasi itu untuk mendapatkan kebenaran. Tidak ada atas nama demokrasi lalu orang memecah-mecah kehidupan bangsa dan negara. Seperti membuat fitnah, mencaci maki sesukanya atas nama demokrasi atau hak asasi manusia. Ingat para pendiri negara kita sejak awal demokrasi saja tidak boleh ada di negara ini. Harus ada temannya demokrasi itu yaitu nomokrasi, ujar Mahfud dalam forum diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, 8 Agustus 2023. Oleh sebab itu ada kedaulatan rakyat, ada kedaulatan hukum yang selalu beriringan di mana-mana. Demokrasi ditegakkan setegak-tegakkan, nomokrasi diluruskan selurus-lurusnya. Saudara, adanya banyaknya hoax, berita-berita bohong. Berita bohong yang isinya memecah belah, memfitnah, dan sebagainya, Nah, saudara, oleh sebab itu ini juga harus diingat bahwa pemilu itu adalah ekspresi demokrasi. Dan demokrasi itu akan menjadi liar, akan menjadi merusak masyarakat kalau tidak ada nomokrasi. Oleh sebab itu, kita akan tegakkan. Siapa yang memain-mainkan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya. Tidak bisa atas nama demokrasi lalu orang memecah-mecah kehidupan bangsa dan negara kita. Membuat fitnah, mencaci maki sesukanya dan sebagainya atas nama demokrasi, atas nama hak asasi. Ingat bahwa para pendiri negara kita sejak awal sudah mengatakan demokrasi saja tidak boleh ada di negara ini. Harus ada temannya demokrasi itu, yaitu nomokrasi. Oleh sebab itu ada kedaulatan rakyat, ada negara hukum. Itu selalu beriringan di mana-mana. Oleh sebab itu ini yang akan kita tegakkan. Demokrasi kita kembangkan sebaik-baiknya, nomokrasi kita tegakkan selurus-lurusnya. Nah, saudara, mengapa ini harus kita lakukan? Karena berdasar hasil Sigi Kompas, itu dicatat bahwa masyarakat itu, 56% masyarakat kita itu terkait dengan pemilu ini khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi. Polarisasi itu bentuknya itu tadi, fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, bahkan politik identitas. Saya selalu mengatakan politik identitas itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beda dengan identitas politik. Jadi politik identitas itu beda dengan identitas politik. Setiap orang punya identitas politik, punya ikatan primordial, agama, Islam, Kristen, Katolik, suku, Madura, Jawa, Bugis, Batak, itu identitas. Ras, Melayu, Cina, Arab, dan sebagainya. Nah, itu identitas. Apakah memilih berdasar itu tidak boleh? Boleh. Tetapi jangan itu menjadi hal yang utama, apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain. Saya orang Jawa, sikat orang Batak, sikat orang Bugis. Begitu juga di sana, di Bugis, di Makassar. Saya orang Bugis, pokoknya orang pendatang di sini mari kita sikat. Di dalam politik itu namanya politik identitas. Politik identitas yang menggunakan identitas politik. Nah, saudara sekalian, supaya diingat bahwa pemilu itu adalah mencari pemimpin bersama, bukan mencari musuh. Mencari pemimpin itu karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat itu berbeda-beda sehingga perlu pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan itu. Oleh sebab itu, begitu selesai pemilu, selesai. Kita sudah memilih pemimpin, bukan yang tadinya tidak memilih seperti kita lalu dianggap musuh lalu terus menjadi
oposisi yang membelah. Mengontrol boleh, mengkritik itu boleh, tetapi menimbulkan perpecahan yang menaun, memanjang gitu. Dari pemilu sekarang sampai pemilu berikutnya bermusuhan terus, itu tidak boleh. Karena pemilu itu menjadi pemimpin yang disepakati bersama. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.